Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, kita mengajak untuk sama-sama senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan manusia, telah menciptakan alam semesta yang diperuntukkan untuk manusia juga dalam menjalani kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya agar mereka mendapatkan keuntungan di dunia dan juga keberuntungan yang besar nanti di akhirat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan ini agar manusia diuji siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Jadi ini adalah suatu perkara yang sangat penting yang ingin kita ketahui berkaitan dengan siapakah manusia yang beruntung dan rugi dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini sampai nanti di akhirat. Para jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita ikuti kajian ini yang ke-242 di setiap hari Sabtu sejak tahun 2017. Dan pada saat ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Tepatnya pada hari ini, Sabtu ini, 4 Muharram 1445 Hijriah. Tahun 22 Juli 2023. Jadi kita di sini kita memasuki tahun baru Hijriah ini, ada yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pergantian waktu. Apa maknanya ini? Ya, apa artinya ini bagi kita tentang pergantian waktu ini? Karena penanggalan yang banyak digunakan selain penanggalan Hijriah, Masehi, ada juga yang berkaitan dengan umat-umat lain atau bangsa lain, seperti tahun yang digunakan oleh kaum Tionghoa dan juga tahun Jawa, juga agama-agama lain, agama Hindu, Buddha juga, mereka juga punya penanggalan sendiri. Nah, kita ini sebagai umat Islam perlu mengetahui. Kenapa demikian? Kalau yang paling standar yang kita ketahui kan dua ini, tahun Hijriah dan Masehi, yaitu berkaitan dengan perjalanan hidup manusia ini. Kalau yang paling pokok untuk agama kita gunakan tahun Hijriah ini, ya, penanggalan Hijriah ini, dan ada perbedaan pergantian waktunya, terutama berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau kita tahu tentang makna-makna dari waktu-waktu ini, maka kita juga akan maksimal beribadah dan tahu bukan hanya berkaitan dengan tempat, bukan hanya berkaitan dengan waktu, tapi juga berkaitan dengan tempat dan situasi. Nah, kalau yang berkaitan dengan Masehi itu pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan kita atau mungkin kebudayaan pada umumnya. Ya. Peristiwa-peristiwa penting misalnya 17 Agustus yang bentar lagi kita
akan masukin untuk orang Indonesia berkaitan dengan hari kemerdekaannya. Atau mungkin berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lain lagi tentang sejarah kebangkitan nasional, 12 Mei, hari pendidikan, atau ada juga umat lain yang menyelenggarakan upacara-upacara, ritual-ritual berkaitan dengan tahun Masehi. Nah, kita di sini yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan tahun Hijriah ini. Ya, karena berkaitan dengan ibadah kita tadi. Nah, saya akan mengutipkan 1-2 ayat yang berkaitan dengan ini. Ya, juga makna-maknanya ya juga berkaitan dengan antara apakah nanti kita bisa beruntung atau rugi. Ya. Kita mulai dari yang di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Dan ini biasa kita bacakan pada saat khutbah kalau berkaitan dengan pergantian tahun atau juga pada bulan Zulhijjah. Saya sering para imam membahas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Sesungguhnya pada bilangan bulan, ya, pada sisi Allah ini adalah 12 bulan. Jadi Allah sendiri sudah menetapkan 12 bulan ini. Jadi bukan kaleng-kaleng ini kenapa bisa sampai ada 12 bulan. Nah, ternyata di sini ada kesesuaian baik Masehi maupun Hijriah yang kita gunakan ini sejak dari permulaan tahunnya itu dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Bukan berarti bahwa Umar bin Khattab bermulai bahwa ada penanggalan yang namanya Muharram, Safar dan seterusnya ini. Tapi tanggal yang hitungan 1 Hijriah itu, walaupun itu tidak persis bertepatan pada bulan karena bulannya pada Rabiul Awal berkaitan dengan hijrah tahun Hijriah yang saya sebut dengan tahun Hijriah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa bilangannya sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi indallahi 12 syahran, ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillah, sudah ada ketetapan Allah, ketentuan Allah. Jadi memang Allah sendiri yang menentukan. Berarti sejak dari zaman dulu ini generasi manusia pertama sudah tahu bahwa ini ada dalam perhitungan-perhitungan itu ada 12 bulan dan mengikuti bulan. Kenapa bulan ini? Ya karena dengan bulan itu kan kalau matahari kita sudah tahu ini perjalanan matahari kita tahunya kalau bulan misalnya bulan purnama antara 13 atau 14 ya setiap bulannya. Atau bulan sabit atau di awal waktu yang orang sering berbeda menentukan apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Mulai pada ini atau akhir ujung bulan. Dan itu ditentukan dari perjalanan bulan tadi. Tapi kalau berkaitan dengan waktu-waktu sholat, itu hitungannya melihatnya dari tenggelam matahari atau terbitnya matahari atau fajar di waktu subuh sampai terbenam, kemudian kita sholat maghrib dan tengah hari lewat sedikit, ya setelah condong matahari ke barat itu baru kita sholat duhur. Jadi itu hitungannya melihat dari matahari. Kalau yang bulan ini perhitungan bulannya dari bulan sendiri. Nah pergantiannya banyak juga orang keliru ini. Karena kalau bulan Hijriah itu karena melihat pergantiannya sejak dari masuk waktu maghrib. Kalau yang Masehi ini kan jam 00 ya tengah malam. Ini yang unik ini, yang menarik ini. Jadi ada 12 bulan adalah sudah ketetapan dari Allah. Ya, waktu dia menciptakan langit dan bumi. Nah ini dia kenapa menciptakan ada perhitungan langit dan bumi. Jadi seandainya dulu belum ada langit dan bumi, dalam hitungan waktu belum ada sebuah perhitungan waktu. Karena tidak ada alat instrumen untuk kita menghitungnya seperti apa. Ya, kita tidak tahu seperti apa perhitungannya ketika belum ada
Makanya segala sesuatu berkaitan, teori kehidupan ini berkaitan dengan penciptaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi di dalam 12 bulan ini di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. Yaitu di bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Selain dari 4 bulan haram ini yang dimana di situ dilarang salah satu di antaranya adalah berperang, ada juga bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Jadi dari 12 bulan itu bulan Ramadan. Selain itu yang sering didengung-dengungkan juga berdasarkan hadis dan seterusnya itu di bulan Zulhijjah. Tetapi kalau bulan haram 4 ini. Jadi 3 bulan berturut-turut ditambah di bulan Rajab. Nah, ini adalah yang saya sebut tadi, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, bulan haji ini adalah bulan-bulan yang sangat penting bagi kita umat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan di waktu tersebut berlipat gandaan pahala seperti pada bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Kalau Ramadan terutama di 10 hari terakhir. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan juga 10 hari pertama yang bulan Zulhijjah itu di salah satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dan di waktu fajar yang salah satu dibacakan tadi oleh Ustaz pada saat rakaat pertama. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran besar bagi kita manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, karena agama kita ini agama yang mengajak kita senantiasa berpikir. Bahasanya itu adalah ulil albab. Al-ulul albab. Selain dari situ ada konsep lain seperti ulil nuha, yang berilmu. Kemudian ulil absar, ya orang yang senantiasa berobservasi, melihat segala sesuatu sebagai ayat Allah. Ya, yang paling banyak itu adalah ulul albab ini, dan banyak yang berkaitan dengan manusia yang dianggap standar berakal itu apabila yang melihat ayat-ayat Tuhan Allah ini itu mengintegrasikan antara ayat kauniyah Al-Quran ini wahyu dengan ayat kauniyah yang berupa peristiwa-peristiwa alam itu, yang seperti tadi pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, bagaimana diciptakan, ya, langit yang 7 lapis, di bumi juga demikian, seperti bahasa Al-Quran. Kemudian jadi orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang ulul albab ini akan senantiasa mengingat Allah, baik pada waktu duduk, berdiri, maupun pada saat berbaring. Jadi situasionalnya ini. Nah, kita kembali pada ayat yang di surah Ali Imran ayat 190 ini. Perintah mempunyai waktu ini, inna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, yang kita tahu langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan. Istilah lain biasa dipakai adalah badius samawati wal ardh. Dalam ilmu balaghah, ilmu membacanya yang disebut dengan badius samawati wal ardh, ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Ya, juga yang khalaqa, sesuatu yang tidak ada diadakan. Kalau ja'ala biasanya sesuatu yang sudah ada bahan-bahannya lalu dijadikan sesuatu barang yang lain. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Jadi sesungguhnya pergantian siang dan malam itu sudah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan salah satu yang saya sebut tadi di awal berkaitan dengan bahwa siang dan malam itu berkaitan dengan ibadah kita. Dan kita ini orang Islam yang paling banyak mungkin melakukan ibadah ritual yang rutin, terutama dilaksanakan di masjid ini. Di waktu siang, pergantian yang dari malam ke siang ini kan salat subuh, ya. Terus salat duhur, asar di waktu siang.
Malam masuk malam, maghrib dan isya. Jadi ini subuhnya yang. Nah, salat subuh ini disebutkan dalam Al-Quran itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya untuk salat fajar ini, salat subuh ini disaksikan secara khusus oleh malaikat. Bukan berarti bahwa yang salat lain tidak disaksikan oleh malaikat. Karena standar seperti yang telah dijelaskan, setiap manusia itu didampingi atau diiringi 4 malaikat, kiri dan kanan dan depan dan belakang yang mengiringi. Dan 4 malaikat inilah yang juga sekaligus akan menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi manusia ini adalah manusia sangat terhormat karena pengawalnya itu 4 sekaligus. Dan pengawalannya ini bukan orang biasa-biasa, ya, tapi para malaikat. Kalau manusia ini kan mengawal kita 4 orang kan repot kita. Kenapa repot nih? Harus disediakan tempat, harus diberi makan. Kalau dia ini harus diberi tempat tinggal, ya, diberi alat transportasi. Repot kalau ya, biayanya besar ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menampaikan pengawal kita ini sebagai bagian dari ujian karena dia berada di alam gaib, bukan berarti tidak ada. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan. Nah, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi manusia diajak untuk melihat pergantian siang dan malam itu bukan sekedar hanya berganti siang dan malam hitungan hari dan seterusnya, tapi ada maknanya. Nah, para semua sekalian, tadi yang berkaitan kewajiban salat ada pada 5 waktu tersebut di waktu siang dan malam. Dan ini adalah sangat spesial karena setiap waktu-waktu itu manusia diberi kesempatan, ya, diberi peluang yang besar untuk senantiasa mengingat Allahnya tadi. Ya, kita kalau salat kan ada berdirinya, ada sujudnya, ada duduknya, ya, baringnya yang tidak ada. Tapi sampai berbaring pun kita disuruh ingat Allah. Bahkan baru bangun tidur kita sudah disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, kalau bangun tidur itu disunahkan membaca tadi surah Ali Imran tadi, ayat 10 ayat terakhir. Minimal kita baca yang 2 tadi kalau yang kapal, atau sampai ayat 5 atau 6 ayat yang ada doa-doanya, ya, yang ada kaitan dengan doa. Surah Ali Imran ini ayat 190, 191 dan seterusnya, ya, karena ada di situ ketiga tempat doa. Nah, selanjutnya ya, berkaitan kalau yang ibadah harian sudah ada. Kemudian pekan, ya, setiap pekannya ini. Jadi kalau harian sudah ditamakan, selain daripada salat 5 waktu ini, ada juga salat-salat. Nah, yang kita ketahui dari pergantian waktu ini, waktu subuh sama waktu duhur yang jaraknya agak jauh. Tapi di tengah-tengahnya kita ada sunnahnya untuk melaksanakan salat duha. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Kemudian pada waktu malam ada salat lainnya atau qiyamul lail atau salat tahajud nih. Kalau sudah kita tidur bangun qiyamul lail disebut dengan tahajud. Jadi bisa 2 rakaat, di 4 rakaat sampai seterusnya sampai kita mampu. Ini ada beberapa pendapat, tapi yang mungkin umum kita tahu ini 8 rakaat. Tambah dengan witir, mau 1 rakaat atau 3 rakaat atau lebih, yang penting ganjil. Ya. Jadi di setiap waktu tadi, kalau ada waktu yang panjang dari sesudah Isya sampai subuh pun juga ada waktu-waktu tadi. Dan itu dijelaskan di surah Al-Isra tadi, 179, ya, 79 ya. Kalau 78, 79, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'an fajr, inna qur'an fajr masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka, sebagai ibadah tambahan pada tengah malam. Laka bagi kalian, ya. Maka mamah muda bagi orang-orang yang mengingat, ya, tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita kenal ini, jadi sesudah hari-hari tadi ada pekan. Jadi agama kita juga mengatur ini. Selain yang penting untuk kita ingat, ada ibadah
sholat pada hari Jumat. Hari Jumat itu juga disebut dengan hari raya. Ya, Jumat ini Allah menyediakan waktu yang mulia. Jadi di setiap waktu hari jam ini, kalau yang tadi siang dan malamnya di waktu subuh yang kalau salat sunatnya yang salat lain yang paling utama. Tadi saya sebut tadi malaikat bergantian pada salat subuh, karena di salat subuh ini bergantian malaikat yang shift waktu siang dan waktu malam dia berganti, sehingga dua malaikat tadi yang bertugas di dua waktu itu sama-sama menyaksikan. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengetahui. Tapi dalam hadis disebutkan, saya tidak bacakan sini, ditanyanya, sedang apa hambaku? Sedang ibadah sholat. Itulah pentingnya ini salat subuh. Jadi nanti kalau naik lagi yang satu, dia sebutkan, oh dia sedang sholat juga. Jadi selalu laporannya adalah dia sedang ibadah. Walaupun Allah itu maha tahu. Tujuannya supaya manusia itu tahu betapa utamanya di waktu sholat fajar. Dan inilah yang terberat juga ini. Ya, yang tidak banyak orang sholat jemaah di waktu fajar ini. Ya. Kalau waktu lain mungkin. Ya, alhamdulillah kalau kita di kita ini, alhamdulillah. Di tempat lain juga seperti itu. Ya, tapi tantangannya berat memang ini. Jadi tantangan itu berbanding lurus dengan ini pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan kita berada di kawasan di area di tempat pemukiman atau di kawasan yang banyak kemaksiatan. Kalau kita bisa bertahan pada masa itu, pada waktu itu atau tempat itu tetap istiqamah, itu luar biasa nilai pahalanya. Jadi nilai pahala itu juga bergantung dari seberapa besar tantangan. Nah, itulah salah satu hikmahnya. Mungkin generasi kita umat manusia ini, umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu paling dahulukan masuk surga sebelum masuk umat-umat yang lain dari nabi-nabi sebelumnya. Karena tantangan yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW sampai ujungnya di hari kiamat ini itu sangat berat. Ya, belum lagi nanti kalau sungguh-sungguh datang Dajjal. Sekarang juga berat ini. Nah, jadi kalau yang pekanan tadi sudah jelas ada waktu di hari Jumat dan juga ada disunahkan kita puasa Senin Kamis nih. Ya, yang mengikuti bulan Hijriahnya. Yang bulan tadi, kalau bulan selain kalau dalam tahunan ada bulan bulan Ramadan, di dalam bulan-bulan tertentu juga, misalnya 10 Muharram, 9 Zulhijjah, atau puasa Syawal. Ada hitungan-hitungannya semua. Itu semuanya terkaitan dengan bulan Hijriah ini. Jadi kalau kita atau tahun Hijriah ini, kalau kita tidak mengikuti penanggalannya selalu lewat. Kalau Senin Kamis mungkin mudah, tapi kalau yang 13, 14, 15 setiap bulan itu mungkin banyak orang lewat. Lagi pula ada penanggalan sekarang itu yang tidak ada tanggal Hijriahnya. Ya, coba diperhatikan Bapak kalian semuanya saudara-saudara yang online, perhatikan tanggal. Jadi seyogianya kalau kita membeli kalender ini, itu yang ada penanggalan Hijriahnya, karena berkaitan dengan ibadah. Ya, berkaitan dengan ibadah. Nah, saya sebutkan sedikit-sedikit, tidak menyebutkan semua dalilnya karena saya terjanji berkaitan dengan orang yang tidak memanfaatkan waktu ini, apa keberuntungan dan kerugiannya. Nah, jadi pengetahuan kita berkaitan dengan bulan ini menjadi penting karena itu berkaitan dengan ibadah-ibadah. Nah, berikut saya bacakan ini. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Demi masa atau demi waktu. Ada dua makna yang dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan al-'asr. Ya, waktu ini. Jadi bisa dalam konteks berkaitan dengan waktu asar dan juga dalam pengertian yang luas adalah sepanjang waktu. Jadi kalau disebut masa ini, ya, isim ini al-asar ini itu artinya sepanjang waktu. Manusia itu diperingatkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Benar-benar. Ya, innanya ada harfun taukid yang menguatkan bahwa sesungguhnya manusia ini kalau disebut insan itu secara individual. Kalau an-nas itu berkaitan dengan kehidupan bersama. Kalau disebut dengan insan itu lebih menunjuk pada secara personal, individu-individu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah,
berkaitan dengan waktu tadi, banyak manusia rugi karena tidak mengetahui. Jadi hanya ada dua kemungkinan manusia itu mengalami kerugian. Pertama itu tidak ada ilmunya, kedua itu tidak meyakini, tidak beriman. Mungkin sudah tahu tapi tidak dijalankan. Ya. Banyak kan gitu. Sudah tahu tapi tidak dijalankan. Tapi kalau dia mengetahui dan beriman pasti dijalankan. Nah, siapakah mereka ini? Yang berarti ini kan makro nih. Secara keseluruhan manusia itu disebut rugi. Kenapa demikian? Ya, karena seluruh manusia ini kalau tidak memaknai berkaitan dengan waktu, memanfaatkan waktu dengan untuk senantiasa beramal ahsanu amalan tadi, semuanya dalam kerugian. Jadi yang tidak rugi adalah yang semaksimal mungkin memanfaatkan waktu ini dan melihat waktu-waktu yang efektif. Seperti tadi, kalau salat jamaah lebih utama ini kita lakukan kan di masjid. Bahkan ada ulama yang mewajibkannya untuk salat jamaah 5 waktu itu harus di masjid. Kalau dari masjid apa uzurnya? Untuk kaum laki-laki. Ya, apa uzurnya? Kalau tidak ada uzurnya, harus tetap tanggung jawab di akhirat. Karena banyak manusia punya banyak fasilitas, tapi tidak mampu fasilitas itu membawanya dia ke masjid. Tahunya dia hanya di hari Jumat itu aja. Nah, ada pengecualiannya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi ada iman dan beramal saleh berdasarkan ilmunya yang dimiliki. Itu yang paling pokok. Standar itu orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Kalau kita mau putar seperti itu, yang paling standar, paling sederhana. Dan yang tidak rugi juga adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati. Ya wa tawasau bil haq, pada kebenaran. Nah, ini berkaitan kebenaran karena di dunia akademik sekarang ini banyak juga orang bergantung dengan pendapat, kebebasan berpendapat. Tapi pendapatnya itu tidak jelas asal-usulnya, tidak berbasis pada wahyu Al-Quran. Pokoknya sekedar berpendapat. Nah, ini juga orang-orang yang begini. Karena yang kita cari, orang mencari ilmu itu adalah kebenaran. Banyak orang mengatakan, wah kebenaran itu milik Allah ini. Ya, kita harus mencari yang benar di sisi Allah ini. Dalam percakapan sehari-hari kita harus berusaha terus merujuk kepada wahyu Al-Quran, karena itu kebenaran. Ya, kalau di dunia akademik banyak orang ya kalau urusan kebenaran itu milik Allah ini, kalau kita ini belum kebenaran. Makanya kita belajar yang benar itu dari wahyu Allah. Bukan berarti kita bebas berpendapat tapi tidak ada rujukan yang jelas. Kemudian orang-orang yang sabar nih, ini penting juga diketahui. Karena kesabaran itu juga berbanding lurus dengan pahala yang diperoleh. Makanya orang-orang sabar itu kan senantiasa disebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan ajrun kabir, ajrun karim. Karena dalam menghadapi kehidupan ini selalu ada masalah yang kita hadapi. Dan ternyata masalah-masalah itu ujian bagi kita. Ya, kan untuk menguji siapa yang terbaik aman, siapa orang-orang yang bersabar. Kalau mampu bersabar, insya Allah nilai pahalanya itu jauh lebih lebih besar. Jadi kita dalam beribadah ini, manusia ini ada yang sistemnya kita ini kalau dalam dunia sepak bola seperti orang bertahan. Orang bertahan itu sabar ini. Ada orang menyerang beraktivitas, tidak melakukan sabar dalam menjauhi larangan dan sabar dalam menjalani perintah. Itu sabar itu. Nah, orang yang sabar ini itulah orang yang ikhlas. Dan itu orang-orang yang pasti beruntung, tidak rugi dalam kehidupan. Jadi selain daripada orang yang beriman tadi, yang tidak rugi, yang beramal saleh dan senantiasa saling menasihati manusia dalam hal kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Nah, sesungguhnya berkaitan dengan perjalanan kehidupan ini yang panjang ini, banyak peristiwanya. Ini juga berkaitan dengan waktu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kan peristiwa yang paling dahsyat itu adalah hari kiamat. Bukan peristiwa politik. Karena sekarang ini kan banyak peristiwa, menunggu pemilu tahun 2024. Nanti ada tahun 2045 ada kejadian-kejadian apa gitu ya. Kemudian ada jadwal-jadwal tertentu dibuat manusia ini yang disebut dengan berita-berita besar.
Tapi sungguhnya berita besar yang paling standar berkaitannya adalah kehidupan berkaitan dengan peristiwa hari kiamat. Ya. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Ya, an-naba'il azim itu berita besar, yaitu berkaitan dengan hari kiamat itu. Nah, berita besar inilah yang perlu kita anggap sebagai peristiwa yang perlu kita nantikan oleh umat manusia. Perjalanan waktu ini ada nanti peristiwa yang paling dahsyat, yaitu hari kiamat. Karena ini waktu kita terbatas, saya tidak menyampaikan. Saya ingatkan saja, karena manusia ini menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun, dia lupa peristiwa yang paling besar yang akan terjadi, yang harusnya itulah yang banyak diingatkan. Minimal kiamatnya kiamat kecil, yaitu ketika terjadi kematian di antara kita umat manusia. Saya masuk ke bagian terakhir ini, yang saya sebut tadi, kerugian tadi, masih lanjutan dengan kerugian. Disebutkan di surah Kafir yang tadi salat bisa dibaca tadi malam. Ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah, ya. Hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Akan kami beritahukan. Ini masih kata dasarnya tadi masih an-naba tadi. Ya, nunabbiukum, kami memberitahukan kepadamu. Tadi an-naba itu kan berita besar. Ya. Jadi berita ini berkaitan dengan berita. Nabalu azim itu berita besar yang kiamat. Nah, ini kami memberitakan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi, ya, perbuatannya. Ya, bil akhsarina. Al-akhsar ini superlatif ini. Ya, amal perbuatannya. Jadi perbuatan ini kan dua macam, yang konsekuensinya amal saleh atau amal sayyi'ah, amal keburukan. Ya, nah siapa yang paling merugi perbuatannya? Ya. Qul hal nabiyukum bil akhsarina amala. Ya. Allazina dalla sayyuhum fil hayatid dunya wa hum yastabuna annahum yusinuna sunnah. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya. Ternyata ada manusia yang tadi sia-sia perbuatannya di dunia ini. Nah, yang menariknya ini, wa hum yastabuna annahum yusinuna sunnah. Dan ini banyak manusia yang tadi yang mementingkan kehidupan, dikira inilah kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini berarti kalau dari sisi manusia ada menganggap, oh, saya sudah menjalani hidup yang benar. Padahal sesungguhnya tidak. Dia sedang menjalani kehidupan yang tidak benar. Ini ada dalam ayat yang disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 104. Ada kelompok manusia yang memandang dia sudah telah berbuat sebaik-baiknya, ya, padahal dia sesungguhnya adalah kerugian. Siapakah mereka ini? Nah, inilah, ya, dan ini banyak terjadi nih. Kalau musim pemilu ini banyak yang mohon maaf, banyak amplop beredar, ya. Ada yang menyebutnya ini sedekah politik, luar biasa nih. Pakai istilah agama, sedekah tapi dalam dunia politik. Dan itu sedekahnya hanya menjelang pemilu nih. Di Pak RT sudah ingatkan nanti akan ada TPS ini. Tapi saya sudah pernah lihat di komplek kita ini ada bagian amplopnya. Mungkin di tempat-tempat lain banyak. Dan itu hasil penelitian banyak ini. Seorang caleg bisa mengeluarkan untuk tingkat kabupaten saja sampai 2 miliar dan 3 miliar. Ada yang 5 miliar. Kalau sudah tingkat provinsi itu sudah sampai 5 miliar, 7 miliar. Kalau sudah tingkat nasional itu lebih dari 10 M itu pengeluarannya, ya. Karena yang dibiayai banyak, membiayai saksi, mau masang poster, ya, baliho dan seterusnya. Dan para politisi ini kalau menjelang pemilu paling banyak pahalanya dalam tanda kutip, karena paling banyak tersenyum di jalan, ya, dipasang di jalan-jalan kan, tersenyum kepada masyarakat ini, ya, itu musiman gitu ya. Nah, sehingga menjadi beban ini. Bahkan pohon-pohon juga menanggung beban yang berat karena posternya, fotonya dipajang, balihonya dipajang di situ ya. Nah, siapakah mereka ini? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat amalu falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari juga perjumpaan nanti dia di hari kiamat.
apa yang terjadi? Orang yang kufur tadi. Jadi jangan berpikir kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhirat, memberi sedekah, lalu kita bilang, oh itu orang baik. Itu sisi manusia baik. Tapi di sisi Allah tidak. Kenapa demikian? Fahabitat a'maluhum. Maka kami hapuslah amalan-amalan mereka. Amal kebaikan tadi tidak dihitung. Jadi seluruh dasarnya ini harus beriman dulu, baru dinilai amal saleh. Makanya selalu amanu wa amilus shalihat. Kalau dia kita bilang amal baik, ya walaupun dia ngasih sekian miliar, walaupun dia disumbangnya itu masjid, tapi tidak beriman kepada Allah hari kemudian, tidak dapat pahala, memaafkan. Ya jadi harus dengan dasarnya iman. Jangan kita tergiur ini, oh itu orang itu baik, selalu memberi. Ya tapi dia tidak beriman, nggak bisa tidak masuk ini. Ya. Zalika jazaa'u jahannam bima kafaru wa tazu ayati wa rusuli uswai. Ini maaf tadi ada ini. Kami tidak mengadakan suatu penilaian. Di ujung ayat tadi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya ayat 105 ini. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Ini ayat Allah ini la raiba fi. Allah yang mengatakan ini. Nah, kita berpikir nanti di ayat surganya ini. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang memberi terus wah kalau kita puji-puji dia. Mungkin dia itu mencari nilai pahala dunia ini. Zalika jazaa'um jahannam bima kafaru wa ta'zu ayati wa rusuli. Demikianlah balasan mereka di neraka jahanam. Tempatnya neraka jahanam tadi yang tidak beriman, yang menganggap sudah berbuat baik tapi tidak beriman. Ya, disebabkan kekafiran mereka terhadap hari kiamat, kafir, mengingkari hari kiamat, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari kitab-kitab. Dan banyak ini orang yang terjadi sekarang. Katanya yang penting kita beriman kepada Allah. Ya, antemut dengan agnostik itu. Atau percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tidak melaksanakan ibadah lainnya. Tidak meyakini ada nabi-nabi, rasul-rasul diutus. Itu tidak bisa kita beriman separuh-separuh. Bahkan para nabi dan rasul kalau kita tidak terima semuanya, tidak bisa juga disebut beriman. Hanya nabi-nabi terdahulu yang diakui. Atau hanya Nabi Muhammad, kalau kita sekarang hanya Muhammad, tidak mengakui Isa, tidak mengakui Nabi Musa, nabi-nabi lainnya, itu juga tidak beriman. Jadi harus utuh. Ya, iman yang seluruh nabi, imannya kepada seluruh kitab, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, Zabur, dan wahyu-wahyu lain turunkan pada nabi-nabi yang lainnya. Ya. Karena bahkan mereka ini wattahazu ayati wa rusuli uswa. Dan ini banyak terjadi sekarang. Manusia yang tidak ingat kepada Allah ini menjadikan ayat-ayat Allah itu rasul-rasulnya ayatnya rasul itu terjadi. Jadi kalau ada sesuatu diberitakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu ini disampaikan, mungkin pada masa itu masih kurang, tapi sekarang ini terjadi. Ya, banyak orang wattahazu ayati wa rusuli uswa. Mereka itu menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasul kata Allah sebagai olok-olok, menghina, mengejek, ya, mendiskreditkan. Nabi dihina-hina dengan segala macam hina. Bahkan ada yang menganggap sebagai tukang sihir, tukang tenun, tukang syair dan seterusnya. Nah, baik para jamaah sekalian, saya tutup waktu yang penting kesimpulan bahwa mari kita bangun kesadaran berkaitan dengan waktu ini, senantiasa mengingat Allah pada saat berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita berbaring, agar kita menjadi umat yang tadi yang punya akal sehat, yaitu ulul albab, walaupun dia menggembor-gemborkan disebut dengan akal sehat, kalau belum beriman belum disebut dengan golongan ulul albab. Dan insyaallah nanti di akhirat kita akan termasuk surganya Allah. Innal ladzina amanu shalihati kanat lahum jannatun firdaus nuzulan. Orang-orang yang beriman, beramal saleh akan diganjar oleh Allah dengan surga firdaus. Khalidina fiha, kita akan kekal dalamnya dan manusia tidak akan mau meninggalkannya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa nafallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.